Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu, Rahayu Rahayu. Mohon maaf kepada peserta yang hadir pada hari ini. Saya belum bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua, karena saya sedang berada dan tugas keluar kota, mewakili Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Hinsa Sidurian, Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Dr. Ilham Akbar Habibi, MBA, Kepala Badan Litbang dan Sumber Daya Manusia, Kemenkominfo, Bapak Dr. Hari Budianto, Mkom, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi atau BKPM, Bapak Dr. Indra Darmawansa, kemudian Wakil Ketua Umum Asosiasi Pimpinan Digital Indonesia, Bapak Arif Ilham Adnan, CEO Exito Media Concept, Mr. Rishikesh Sethi, dan semua para pembicara yang hadir pada hari ini, yang dimuliakan dan sehat selalu, serta para hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, acara edisi ke-21 Manufacturing IT Summit Indonesia dapat terselenggara. Bapak Ibu yang saya hormati, era revolusi industri 4.0 ditandai dengan penggunaan teknologi yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data secara cepat dalam segala aspek. Transformasi digital menjadi sebuah norma baru yang terjadi di setiap tempat. Dunia digerakkan oleh artificial intelligence, Internet of Things, dan Big Data. Dampaknya bagi ketenagakerjaan antara lain adalah mendorong peningkatan kebutuhan skill dan pola pikir baru di dunia industri. Perubahan paradigma ini menciptakan transformasi cara bekerja, cara konsumsi dan keahlian yang dibutuhkan industri, dan pada akhirnya juga menciptakan transformasi industri dan masyarakat secara keseluruhan. Apalagi sejak terjadinya pandemi COVID-19 yang mengakselerasi kita untuk memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bekerja. Menurut hasil penelitian McKinsey pada tahun 2019, dampak dari adanya revolusi industri 4.0 sekitar 27 sampai dengan 46 juta jenis pekerjaan baru berpeluang tercipta sampai dengan tahun 2030. 10 juta pekerja baru yang belum pernah ada sebelumnya akan muncul di Indonesia pada tahun 2030. Sehingga 6 sampai dengan 29 juta orang atau sekitar 20% dari jumlah tenaga kerja di Indonesia harus mengikuti pelatihan reskilling untuk jenis pekerjaan yang baru sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memasuki tatanan dunia baru ini, menjadi keharusan bagi kita semua untuk sadar sekaligus mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang ada. Negara-negara maju dan para aktor global sedang saling bersaing ketat dan memperebutkan pengaruhnya melalui penguasaan internet, telekomunikasi, kecerdasan buatan, media sosial, platform digital, virtual reality, drone, dan eksplorasi ruang angkasa. Hingga saat ini, tren yang berkembang masih didominasi kekuatan teknologi tinggi dan sistem kapitalisme yang melahirkan elit tekno-oligarki. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Saya punya keyakinan kuat bahwa ke depan bangsa Indonesia juga akan tampil sebagai salah satu negara berbasis teknologi yang kuat. Berbicara tentang sektor manufaktur,
riset yang dilakukan oleh Deloitte dengan Manufacture Alliance for Productivity and Innovation menemukan bahwa digitalisasi manufaktur dapat meningkatkan produksi hingga 10% dan mendorong produktivitas tenaga kerja hingga 12%. Era digitalisasi industri manufaktur turut mendorong perusahaan untuk beradaptasi dengan menerapkan pola kerja baru. Kendati hasil riset Deloitte menunjukkan peningkatan, faktanya perusahaan di Indonesia masih belum sepenuhnya menerapkan digitalisasi industri manufaktur. Berdasarkan hasil survei McKinsey, kesadaran industri manufaktur untuk melakukan digitalisasi masih tergolong sangat rendah. Diketahui hanya 21% pelaku bisnis manufaktur yang sudah mengaplikasikan konsep digitalisasi proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku industri manufaktur di Indonesia masih mengoperasikan sistem produksi yang belum terkomputerisasi. Padahal digitalisasi kini telah menjadi sebuah kebutuhan untuk semua industri, termasuk manufaktur. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, konsep smart manufacturing dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things sudah muncul di awal tahun 2000-an. Konsep ini banyak diterapkan oleh perusahaan manufaktur di luar karena terbukti dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lewat konsep inilah perusahaan bisa mengoptimalisasi sistem produksi, kontrol kualitas, perawatan, manajemen siklus produk, dan kegiatan lain dengan memanfaatkan berbagai perangkat lunak. Tetapi perlu diingat bahwa secanggih apapun teknologi, fungsi kendali tetap ada di tangan manusia. Oleh karena itu, mencetak sumber daya manusia dengan kualitas dan daya saing yang tinggi di era digitalisasi ini mutlak harus dilakukan. Hadirin yang saya hormati, ada banyak cara yang bisa ditempuh dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah melalui pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi bisa menjadi solusi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil, terutama tenaga kerja di sektor manufaktur. Karena pelatihan vokasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu 1. Durasi yang relatif singkat. 2. Input peserta yang tidak terbatas usia tertentu. 3. Inklusif atau berlaku untuk semua kalangan. 4. Berorientasi penempatan kerja, kewirausahaan, dan peningkatan produktivitas. 5. Fleksibilitas program pelatihan terdapat perubahan dunia kerja. 6. SDM pengajar adalah praktisi. 7. Program pelatihan yang to the point terhadap kompetensi yang dibutuhkan. Dan 8. Dapat dikomunikasikan program sosial safety net lain, misalkan prakerja, KIP, PKH, BPJS, dan lain-lain. Saat ini pelatihan vokasi banyak dilirik oleh para pencaker dan juga pekerja untuk mendapatkan kompetensi atau meningkatkan kompetensi atau shifting kompetensi berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut. Karena pelatihan vokasi dirasa dapat menjadikan solusi atas rendahnya daya saing angkatan kerja dan pengangguran pada era digitalisasi dan mismatch lapangan pekerjaan pada masa pemulihan ekonomi. Hadirin yang saya muliakan, sebagai akhir sambutan saya mengharapkan kepada semua pihak untuk lebih siap dan bersinergi dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi secara cepat. Utamanya menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Sekali lagi, sikap adaptif, kreatif, inovatif adalah kunci menjadi pemenang dan menghadapi situasi ini. Mari kita terus berbenah, terus bergerak dan maju melakukan penyesuaian-penyesuaian yang memang mutlak harus kita lakukan. Demikian hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sekali lagi, terima kasih, selamat mengikuti program ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.